bertemu. Yang saya hormati seluruh PIC ya. Bu Nani, Bu Erni, dan seluruh PIC bidang pendataan. Khususnya kaitannya dengan pendataan dana, penggunaan dana desa. Bagaimana kita ketahui bahwa memang ada trouble ya, bahwa sampai bulan ini yang namanya aplikasi sistem penggunaan dana desa belum bisa dibangun oleh Kementerian Desa. Namun itu bukan berarti sebagai alasan kita bahwa kita nggak melakukan pendataan. Ada atau tidaknya sistem aplikasi, karena sistem aplikasi itu kan hanya alat. Tapi salah satu tugas kita sebagai seorang tenaga pendamping profesional itu ya bagaimana kegiatan-kegiatan harus teradministrasikan dengan baik. Salah satunya adalah dibuktikan dengan data-data yang baik. Data-data yang valid, tetap seluruh tugas-tugas kita yang menjadi tanggung jawab kita harus kita administrasikan. Baik itu bentuknya narasi maupun pendataan. Dalam konteks ini kaitannya dengan pemanfaatan dana desa sampai sekarang kemarin kita diskusi dengan Bu Erni, bahkan data masih belum lengkap. Padahal itu yang diminta oleh KSP. Beberapa item tentunya ya. Tapi secara umum ya seluruh penggunaan dana desa. Untuk itu dalam konteks inilah nanti saya harapkan Bu Erni dan teman-teman tim PIC di seluruh provinsi maupun kabupaten melakukan validasi data agar apa data yang kita kirim adalah data yang valid. Karena sebagaimana di sini seringkali saya katakan, sekeras apapun kita bekerja kalau tidak mampu menyajikan data dengan valid, orang akan menilai kita tidak bekerja. Nah, itu kelemahan kita selama ini kan setelah kita evaluasi bahwa makanya banyak kritik-kritik juga ditujukan ke kita karena data yang dikirim ke pusat seringkali kurang valid, bahkan akhirnya menjadikan teman di tim pusat itu bekerja tidak pada tupoksinya. Maksudnya begini, seharusnya ada jenjang-jenjang itu, ada PLD, PD, TA Kabupaten, TA Provinsi. Itu data yang sudah ke pusat itu adalah yang tingkat validitasnya sudah teruji. Sehingga di mana situ, di TPP pusat tinggal melakukan pengolahan dan analisa. Seharusnya tugas Manas itu, bukan tugas Manas kayak tim pendata. Tapi yang terjadi fakta menunjukkan sekian lama, timnya Bu Erni, Pak Eksan, dulu Pak Eksan ya, Bu Nani, itu hanya memvalidasi data aja. Nah ini kebalik jadinya. Seharusnya setiap jenjang itu ada data masuk, dikoreksi, dilihat apakah data yang dikirim oleh teman-teman dari lapangan valid atau tidak. Karena kalau melihat manajemen, kita punya pendamping di kabupaten, ada provinsi, artinya data yang masuk ke pusat itu sudah valid. Karena terverifikasi pada dua level kan, level di kabupaten dan level di provinsi. Namun tidak demikian faktanya sampai sekarang. Data yang sering kali dikirim ke pusat itu yaitu pusat ngolah lagi tidak bisa diperiksa. Bahkan penulisan volume banyak yang kacau. Sehingga waktu kita habis yang di pusat itu hanya untuk memvalidasi dan memverifikasi dan memvalidasi ulang. Nah ini tentunya efisiensi kita bekerja bisa dipertanyakan banyak pihak. Nah untuk itu dalam konteks inilah rapat kita adakan. Harapan kita, marilah kita semua membangun citra kita dengan cara bekerja bersama. Sehingga nanti di tingkat kabupaten itu bukan hanya tukang pos, provinsi bukan hanya tukang pos. Begitu data dikirim pendamping, kabupaten langsung ngirim ke provinsi. Provinsi tidak dikoreksi, kirim ke pusat. Akhirnya nanti pusat begitu mengetahui data itu kacau, kirim lagi ke lapangan. Nah itu kayak sirkus saja jadinya. Berputar-putar pada kerangka kerja tidak efektif. Nah untuk itu harapan kita, mari setiap data, setiap jenjang TPP itu melakukan verifikasi dan validasi. Itulah bentuk profesionalitas kita. Masalahnya di TPP pusat juga gitu. Begitu kita ngasih data pada pimpinan nggak valid, kita bisa dimarahi habis-habisan itu. Karena pertanggungjawabannya adalah publik. Gitu masuk kementerian itu di Pak Menteri itu dipublish untuk seluruh publik di Indonesia. Nah untuk itu saya kira ini harus kita intensifkan. Marilah kita kontrol semua jenjang akhirnya bekerja semua. Tidak ada yang namanya TAPM sekarang berfungsi hanya tukang pos saja, TAPM kabupaten. Begitu data dari desa maupun kecamatan kirim, langsung kirim ke provinsi. Begitu juga provinsi, tolong data yang dari kabupaten dicermati.
Kalau memang data itu belum valid, kirim lagi ke kabupaten. Jangan dikirim ke pusat dulu. Nah, itu harapan kita. Untuk itu saya terima kasih. Mari kita bersama-sama kita bangun citra sebagai TPP itu benar-benar TPP. Maksudnya benar-benar TPP itu ya tenaga pendamping profesional. Karena di jenjang kita yang paling berat itu saya sebagai pendamping, hidup saya dari pendamping. Paling berat itu dengan label yang di Kemendes ini. Kalau dulu kan tenaga ahli penanganan masalah. Ini enggak. Kita dikasih beban dengan P yang terakhir profesional. Artinya apa ya? Kita harus menunjukkan profesionalisme kita. Kita harus korek terhadap seluruh data yang masuk kita baca, kita koreksi, kita lihat, baru kita approve. Saya kira itu, saya tidak terlalu lama. Sekali lagi saya nyatakan sebagaimana di slide ini, sekeras apapun kita bekerja, ya toh, kalau kita tidak mampu menyajikan data dengan valid, orang akan menilai kita tidak bekerja. Saya kira itu. Terima kasih. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kornas yang sudah memberikan arahan dan eh, pencerahan sekaligus memberi semangat kepada kita semuanya. Dan perlu diketahui bahwa di Zoom kali ini juga dihadiri oleh Mas Rigza ya dari BPSDM. Juga hadir Pak Iksan yang 2025 sebagai Korbit bidang P3S di Desa. Ya. Silahkan Mas Rigza. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Pak Joko selaku Kornas, kemudian Bapak Ibu TAPM Pusat dan juga Bapak Ibu Korporaf yang kami hormati. Sebelumnya di sini saya mewakili P3MD Bapak Ibu, dan pada kesempatan yang berbahagia ini sekarang saya sedang ikut rapat internal juga dengan P3MD dengan IBPLH karena sekedar informasi untuk Kepala Pusat P3MD Pak Heri, Pak Brigjen saat ini sedang ikut Lemhanas kurang lebih 3,5 bulan, dan kemudian untuk posisi kepala pusat kemudian sebagai PLH diisi oleh Ibu Ekat Mawati. Dan pada kesempatan ini mungkin ada beberapa poin Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Yang pertama eh, berkaitan dengan em, kegiatan rapat pada siang hari ini memang eh, mungkin bagi kami eh, tepat gitu ya, karena kami dari P3MD ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Korprof, eh, yang harapannya nanti juga bisa diinformasikan kepada seluruh TPP, di mana pada tahun ini khususnya di periode 2025 hingga 2029 BPSDM menjadi unit kerja yang mendapatkan mandat berdasarkan Permen 11 tahun 2025 terkait dengan Renstra Kementerian Desa 2025 hingga 2029. Nah, dalam permen tersebut sudah ditetapkan bahwa BPSDM mengampu sasaran program dengan indikator kinerja berkaitan dengan persentase dana desa dalam APBDes sesuai dengan fokus program pembangunan dana desa. Jadi mungkin sedikit berbeda di periode sebelumnya, bahwa di tahun ini dana desa menjadi fokus perhatian utama bagi BPSDM, khususnya bagi P3MD yang menjadi unit kerja untuk mengintervensi IKU tersebut. Dan oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini kami dari P3MD berharap kepada Bapak Ibu TPP, khususnya Bapak Ibu Korprof, bisa menginformasikan kepada seluruh TPP untuk bisa lebih meningkatkan komitmen dan konsistensi gitu ya Bapak Ibu dalam hal melaksanakan pendampingan dalam rangka pengelolaan prioritas dana desa seperti itu. Dan harapannya juga di periode ini Bapak Ibu TPP dapat membantu mendukung BPSDM dan juga P3MD dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang sudah ditetapkan di dalam Permendes nomor 11 tahun 2025. Dan mungkin untuk selebihnya nanti berkaitan dengan ini akan disampaikan oleh Sekretariat SDM atau mungkin oleh Bapak Fahrul. Dan di sini saya selaku perwakilan dari P3MD juga ingin menyampaikan poin selanjutnya berkaitan dengan
indikator kinerja P3MD Bapak Ibu di tahun 2025 hingga 2029 ini kami di P3MD mendapatkan sasaran kegiatan berkaitan dengan meningkatnya desa yang mendapatkan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator kinerjanya adalah persentase TPP yang berkinerja baik dalam pendampingan desa. Jadi mungkin menjadi perhatian bagi Bapak Ibu bahwa di tahun ini dan sama halnya dengan tahun sebelumnya sebenarnya bahwa kinerja TPP masih menjadi fokus utama di P3MD di mana eh, TPP yang nantinya memiliki kinerja hasil evaluasi kinerja dengan skor A nanti akan diperhitungkan gitu ya, akan mendukung pencapaian target kinerja P3MD seperti itu. Jadi harapannya eh, baik itu eh, PLD, PD, kemudian hingga TMPM pusat, harapannya untuk ke depan bisa lebih komunikatif dan juga lebih koordinatif dan juga bersinergi gitu agar nanti program-program khususnya terkait dengan dana desa dan juga program-program lainnya bisa berjalan dengan maksimal sehingga harapannya kinerja TPP kemudian mendapatkan apresiasi ataupun hasil evaluasi yang optimal seperti itu. Mungkin dari saya cukup Ibu Nani. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh eh, dari Sekretariat TPSDM. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya dan mohon izin saya ingin akan melanjutkan kegiatan rapat internal di P3MD seperti itu. Lagi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rikza dari P3MD PPSDM yang sudah memberikan arahan dan evaluasi bersama ya untuk data penyaluran yang sudah diterima oleh PPSDM sebagai laporan kinerja kementerian ya, Mas Ya, Rikza. betul, betul. Baik, Sebenarnya. terima kasih. Yang selanjutnya Bu Erni selaku koordinator bidang P3 SDGs untuk memberikan arahan dan sekaligus juga memberikan evaluasi hasil laporan yang sudah diterima oleh kami melalui email yang sudah dikirim oleh teman-teman. Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih Mbak Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore juga. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kornas, Mas Rikza dari BPSDM, Bapak Ibu Porprov, teman-teman TA Provinsi, teman-teman di TA Pusat semuanya. Izinkan saya mencoba untuk menjelaskan ya apa yang sudah kita laporkan selama ini di tahun 2025. Hal ini memang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi. Untuk kegiatan Zoom hari ini itu berangkat dari apa yang akan dilaporkan oleh BPSDM ke Kemendesa, terutama terkait dengan penyaluran dana desa. Dari penyaluran dana desa ini ternyata banyak sekali data-data yang masih anomali. Yang kemarin persentasenya yang melebihi 100% atau banyak desa-desa yang juga belum salur. Yang itu akhirnya kita mencoba untuk menyampaikan kembali ya, walaupun di grup itu kan saya juga sudah beberapa kali menyampaikan terus meminta apakah ini data ini sudah final atau itu ya. Saya coba share screen. Jadi perkenalkan dulu ya untuk bidang bidang kami yang baru ini ada komposisi baru bahwa di dalam bidang P3 SDGs Desa namanya juga masih P3 SDGs Desa ya. Mungkin nanti untuk kedepannya ini akan diganti sesuai dengan Kepmen 294. Bidang kita terdiri dari saya ya Ernianti Siregar, kemudian Bu Nani Rahayu dan Sofian ya yang dulunya BUMDes. Biar mungkin yang belum tahu biar lebih tahu jangan salah sasaran. Ada yang mungkin nanya BUMDes ke Kang Opan gitu ya. Nah, untuk bidang kita ini P3 SDGs Desa ya masih sama dengan tahun 2025.
kita ada perencanaan pembangunan desa. Ini juga kemarin sudah ada Zoom-nya kita ya, sudah melakukan Zoom meeting dan tinggal melengkapi untuk data-data perencanaan pembangunan desa tahun 2026. Nanti untuk tahun 2027 kita insya Allah mulai pemantauan di bulan Juni ya, tahun 2026 ini. Kemudian pendataan rebuk stunting juga sama, ini rebuk stuntingnya itu untuk perencanaan 2026. Jadi diharapkan juga bisa sudah segera diselesaikan ya Mbak Nani ya, sebagai PIC di rembuk stunting. Kemudian pendataan indeks desa juga mungkin tahun lalu sudah selesai, nanti akan dimulai lagi di bulan Maret, biasanya Maret atau April. Selanjutnya pendataan SDGs desa ya, ini SDGs desa saat ini jangan ditanyakan dulu gitu ya, karena di dalam di Pusdatin sendiri juga masih dilakukan perbaikan-perbaikan penyempurnaan aplikasi, tapi khusus untuk yang memang melakukan pemutakhiran dan memasuki aplikasinya, bisa silahkan berkonfirmasi ke kami dan kami saat ini hanya membantu untuk meneruskan ke Pusdatin agar akunnya bisa aktif. Kecuali akun provinsi ya. Kalau akun provinsi itu belum bisa ya. Hanya bisa dari kabupaten ke bawah. Selanjutnya kita juga mendata BNBA. Nah, pendataan BNBA ini juga nanti akan menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini karena BNBA yang sedianya harus diinput di MonFDD karena kendala MonFDD-nya belum selesai, maka memang kita akhirnya melakukan secara manual ya, dan itu laporannya banyak yang belum lengkap. Selanjutnya juga ada penyaluran DD ke RKD. Untuk penyaluran DD inilah yang juga akan kita bahas, yang kita lihat bagaimana data yang sudah dikirim oleh teman-teman ke sini kondisinya seperti apa. Kemudian ada pembayaran BLT. Nah ini saya kira sesinya nanti lagi ya. Saya akan mengundang khusus untuk PIC-nya saja. Kalau Korpropnya mau hadir juga silakan untuk khusus pembayaran BLT desa dan pemanfaatan DD. Untuk saat kemarin sudah ya, sudah ada beberapa, ada Ketapang, ada PKTD di link Google Sheet yang disediakan oleh EPDD. Tapi selanjutnya kita sambil menunggu MonFDD akan mencoba memasukkan kegiatan-kegiatan APBDes yang didanai dana desa dalam Excel manual dan teman-teman nanti cukup menuliskan realisasi terakhirnya atau progres terakhirnya. Nah, untuk penyaluran DD ini kita review kembali ya, ini sebagai dasar dari pemantauan kita bahwa kemarin itu kita memulai dengan APBDes ya, APBDes PDF dan ADK atau arsip dokumen komputer ya. Ada surat kuasa pemindah bukuan, kemudian ada Perkades KPM BLT, itu bagi desa-desa yang memang menganggarkan BLT desa. Ada perekaman pagu DD Irmak, perekaman realisasi DD Irmak tahun sebelumnya jika menganggarkan ya, misalnya stunting. Kemudian tagging pengajuan desa layak salur disertai daftar rincian desa melalui Ombudsman dan surat pengantar. Jadi ini syarat-syarat untuk penyaluran DD tahap 1. Sedangkan tahap 2 ya bisa dibaca kembali nanti akan kita share materinya. Saya kira juga ini sudah lalu ya, tapi tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini. Nah, untuk waktunya untuk tahap 1 itu kan paling lambat bulan Juni sesuai dengan terakhirnya pengajuan atau upload APBDes ya, upload APBDes itu kan terakhir 16 Juni. Nah, rata-rata kemarin kan yang mengalami keterlambatan itu karena yang mengalami tidak salur itu karena lambatnya mengupload APBDes. Ada yang katanya sudah mengupload di tanggal 16, sudah terlambat melewati jam 5 sore, akhirnya APBDes-nya tidak bisa terupload dan akhirnya juga mengakibatkan tidak salurnya DD full ya, dari tahap 1 dan tahap 2 tidak bisa salur. Apalagi dengan kondisi pemerintah ini kita ketahui semua ya, sehingga untuk DD tahap 2 yang non earmark pun banyak yang tidak salur ketika pada tanggal 18 September tidak dapat menyalurkan DD-nya. Nah, kemudian ini besaran penyaluran ya untuk earmark, untuk DD earmark tahap 1 itu
Maaf, ini yang non-earmark dulu ya. Yang non-earmark itu tahap 1 40% untuk desa non-mandiri. Sedangkan untuk desa mandiri itu 60%. Sedangkan pada tahap 2-nya ya sisanya. Untuk desa non-mandiri 60%, kemudian desa mandirinya 40%. Untuk besaran earmark ya, penyaluran earmark tahap 1 semuanya baik mandiri maupun non-mandiri itu salurnya 60% dan tahap 2 salurnya 40%. Jadi itu Bapak Ibu semua, teman-teman ya untuk sekilas kebijakan yang terkait dengan penyaluran dana desa ini. Nah, ini juga earmark ya. Ini menyangkut juga dengan pendataan kita bahwa earmark kita itu ada 7 ya. Pertama ada penanganan kemiskinan ekstrim yang maksimal 15%, kemudian ada promosi penyediaan kesehatan dasar ya, stunting, padat karya tunai, dan penggunaan bahan baku lokal, kemudian desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan IT, dukungan ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa. Ini untuk yang earmark, yang dana desa ditentukan penggunaannya. Sedangkan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya itu disesuaikan ya, tidak ditentukan ini bisa digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Di sini meliputi bantuan dalam BUMDes atau kegiatan lainnya. Nah, kemudian untuk penyaluran dana desa ini kita lihat hasil yang dilaporkan oleh teman-teman Bapak Ibu, teman-teman PIC selama ini ya. Ini saya mulai dari basis desa ya. Mulai dari basis desa. Ini mohon Korprop juga bisa memperhatikan dan bahkan bahwa data-data yang dikirim ke sini itu agar divalidasi dulu gitu ya, divalidasi. Kita di sini ya contoh misalnya kalau perdes APBDes-nya 1 ya, maka seandainya di sini salurnya nilainya tapi APBDes-nya 0 itu tidak valid ya. Nah, jadi ini kolom-kolom yang digunakan untuk pemantauan penyaluran CD bahwa di sini diperoleh data ada 75.217 desa dari 75.259 desa yang mendapat dana desa ya. Kalau kita sebentar ya. Bikin sendiri bisa. Ya, saya. Jadi kalau dilihat di sini sisa ada 42 desa yang tidak ada APBDes-nya gitu ya. Jadi tolong kalau untuk pemantauan sebelumnya memang sering APBDes-nya itu 0 tapi padahal di sini ada salur dan ada rincian earmark. Yang sering terjadi juga adalah di sini ada data KPM-nya ya. Saya tadi memfilter data jumlah KPM yang sesuai per Kades yang lebih dari 0, artinya ada KPM-nya. Kalau ada KPM-nya berarti KPM di sini ya, per Kades KPM ini harusnya diisi 1 ya. Karena sudah ada datanya di sini. Tetapi kenyataannya nih, ada yang masih 0. Dan ini tadi memang saya sengaja belum saya periksa, saya input ulang data-data dari provinsi. Nah, ini terdapat 22 desa di Sumatera Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat. Ya. Nah, ini provinsinya ya. Jadi tolong diperhatikan ketika kita mengisi data di sini, mengisi perkadesnya ada jumlah KPM-nya, maka pasti perkadesnya ada. Kan ini sumbernya ya, rujukannya itu adalah perkades. Maka ini seharusnya diisi 1. Begitu juga sebaliknya, kadang terjadi perkadesnya diisi 1, tapi jumlah KPM-nya banyak yang 0. Jadi kita lihat lagi.
Ini harus agak bersabar ya karena data nasional ini cukup berat. Hmm. Nah, ini saya di sini memfilter, sebalik ya, memfilter perkades yang diisi satu, artinya dinyatakan perkadesnya sudah diterbitkan di desa. Nah, tetapi jumlah KPM-nya coba kita lihat. Nah, ada yang masih nol ya, less than 1 ini. Karena kadang-kadang ada yang koma-koma. Padahal ini kan jumlah kakak ya di sini ya. Nah, ini ada 235 desa yang menuliskan sudah perkades, tetapi data KPM-nya nol. Gitu ya. Dan di sini kita lihat ya, kalau dari kodenya nih Jawa Barat ya, ada Bengkulu, ada Jawa Barat, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua, ada NTB, Banten, ya, Jateng, Jatim. Tolong nanti ketika nanti di akhir akan kapan kita finalisasi, tolong diperbaiki kembali dan diperiksa dengan sebaik mungkin ya. Kenapa ini penting ya? Pertama, secara kualitas ya. Kedua, ini akan berpengaruh ke sini. Kan berpengaruh ke pagu di irmaknya. Ya. Jadi, kalau tidak mengisi perkades ke KPM, pada sebetulnya ada BLT-nya di sana, maka anggaran BLT menjadi nol. Dan ketika anggaran BLT nol, total earmark-nya pun jadi berkurang, tidak masuk ke BLT-nya. Dan apa akibatnya? Akibatnya juga ketika masuk di data penyaluran, ya. Penyaluran. Nah, ini lihat ini kan salurnya jadi seharusnya kan tadi kita sudah lihat bahwa earmark tahap 1 itu hanya 60% angkanya yang diperlukan di sini. Tapi isinya, nah bisa dilihat ya, isinya Masya Allah ya, beragam sekali persennya nih ya. Coba ini saya buka kembali di sini, ini lebih beragam lagi ini kalau filternya dibuka. Nah tolong ini kan sebetulnya validasi-validasi yang sangat sederhana ya, karena memang tidak di sistem. Ini akhirnya kita harus lakukan secara manual. Nah, di sini gampangnya kan 60-60 ya seperti ini. Ini Aceh ya, datanya Aceh ini tuh bagus rata-rata di atas itu ya. Yang dari atas ini yang lain juga pasti ada. Nah, tapi kalau kita lihat di sini persennya dari filternya. Nah, mulai dari 4,69, 5,36, 5,59. Nah, ini gimana saya mau nge-capture umpan balik ke teman-teman segini banyaknya kan? Puluhan ribu begini. Datanya tuh 20, 30 sampai dengan ada yang 1.835%. Nah, ini bagaimana? Gitu. Karena tidak diisi di sininya, di earmarknya. Earmarknya tidak valid sih. Saya yakin kalau inputnya penyaluran, rata-rata teman-teman betul gitu. Tapi karena pagunya itu, pagunya salah, maka persentasenya juga jadi salah. Dan saya tidak bisa mengira-ngira. Kalau pagunya betul, sebetulnya di sini gampang, tinggal kalikan 60% ya. Nah, tapi justru yang penting ini, yang pagunya ini yang tidak diisi, akhirnya persennya ya persennya nggak jelas, ada yang besar ada yang kecil gitu. Itu kalau dilihat dari angka ininya, angka tahap apa penyalurannya masih logis semua ya, masih logis. Tapi ada yang 4 juta juga ini eh, kecil sekali gitu ya, 60%-nya dari earmark. Kita lihat ini ya, yang di bawah 10 juta itu sekali salur. Nah ini kalau memang angkanya segini ya
mungkin memang segini adanya ini dari Sumut dan Kalimantan. Karena datanya ternyata BLT semua. Ya, saya kurang tahu juga ini apakah benar nih. Nanti Sumut tolong dicek apakah memang di sana itu yang di earmark itu pilihannya hanya BLT saja, ya. Padahal di sini kan ada kewajiban ketahanan pangan minimal 20%. Artinya ini sebetulnya masih salah ini. Tapi kok ditulis salurnya segini, apakah dia itu hanya ngira-ngira aja, hanya cuma dikali 60% dari sini ya. Nah, ini hanya BLT saja. Padahal pagu dedenya ada yang 690 juta dan 900 juta. Hmm. Ini juga nih, Sambas ya, Kalimantan Barat. Nah, hanya earmark hanya 7 juta. Saya kira nggak mungkin ya. Kalau earmark 7 juta nggak mungkin. Karena kan ketapang itu wajib ya. Ketapang wajib. Berbeda dengan yang dana desa 2026, prioritas earmark itu tidak wajib semuanya diambil ya. Ini tolong diperhatikan lagi, teman-teman. Ya, jadi tadi ya, tolong diperhatikan lagi masalah pagu earmark, kemudian nominal ya, nominalnya yang masih hanya sedikit, apakah benar itu ya, hanya BLT saja yang dianggarkan, terus sisanya non earmark. Nah, ini juga sebetulnya kalau tanggal ya, kami juga banyak yang masih kosong nih, tanggal-tanggal salur. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada sistem non-FDD, ini tanggal salurnya harus dicari datanya. Saya khawatir juga ini kalau ada audit BPK ya, nanti ditanya loh, Ibu kok Ibu biarkan ini tanggalnya tidak ada gitu. Apakah dengan 29.000 pendamping itu tidak bisa mengisi tanggal salur di sini ya? Jadi banyak tanggal salur yang tidak diisi ataupun tidak logis nih. Seperti ini kan ada yang 3.035, ada yang 2.029, ada yang 2028, sampai ada yang 2000 ya 2005, 2015 ya. Bagaimana saya mau mengumpan balik ini setiap pekan kalau seperti ini ya? Nah, kapan selesainya kalau ini masih seperti ini? Ada yang pakai teks. Masih kelihatan ini di layar? Masih Bu, Ya, bagus ini Bu. kita sudah Masih. bertahun-tahun ya, penyaluran DD ini sudah 11 tahun. Ya, tapi lihatlah gitu. Ini mungkin saya maklum ya, ini dari bawah PDPLD seperti ini mengisinya. Mungkin ada yang teks, ada yang pakai kata-kata tanggal ya. Tapi tolong secara berjenjang kan teman-teman bisa periksa. Kalau meriksanya itu di basis apa di tingkat kabupaten mungkin kan sudah tidak terlalu banyak ya. Naik ke provinsi semakin banyak, naik ke sini semakin banyak lagi ya. Bagaimana kami di Jakarta bisa memperbaiki ini semua. Mengumpan balik menunggu 37 provinsi memperbaiki. Itu data kita tidak akan ada progres-progres ya. Kalau akhirnya saya juga akhirnya kemarin tidak banyak mengumpan balik ini, hanya mengingatkan agar datanya itu diisi dengan valid. Karena kita dikejar tiap pekan harus mengirimkan laporan. Sementara data-data yang seperti ini, tanggal salur aja sampai seperti ini kondisinya. Ya. Sini juga sama nih, kolom yang pokoknya hampir semua kolom tanggal ini juga banyak yang tidak valid. Teman-teman tolong diperhatikan. Kemudian dari total ya, total salur ya. Nih, total salur mulai dari 6% sampai dengan 3.000% gitu ya. Jadi kita filter yang lebih dari berapa? Lebih dari 10. Yang ribuan ini mana sih gitu? Yang ribuan persen. Nah, nih ya. Coba kita lihat. Nah, ini Sumsel ini banyak sekali Sumsel 56. Jangan-jangan Sumsel semua ini. Bentar. Ya, ini sepertinya Sumsel semua ya. Nah, gimana nih Sumsel? Coba tolong. Ini juga Sumsel ininya kosong semua ya. Isinya hanya BLT. Nah, kemungkinan
Kenapa persentasenya besar? Karena salurnya banyak tapi earmarknya kecil-kecil. Karena earmarknya hanya berisi BLT saja. Ya, tuh. Masih kelihatan, Mbak? Kelihatan ya? Earmarknya hanya berisi BLT, pagu yang lain tidak diisi. Kenapa dibiarkan ini kosong ya? Hmm. Tolong perhatiannya ya, teman-teman semuanya. Itu koreksi buat kita semua untuk 2026 agar lebih baik lagi. Bentar ya. Jadi ini sama untuk yang DD yang tidak ditentukan penggunaannya juga kita lihat tuh hanya total salur ya yang dikomunikasikan dengan tim dengan Mas Rigza. Ini persentasenya ya, persentase dari total salur dan tolong dipastikan kembali apakah benar sudah sekian ya. Terutama kalau earmark mestinya sudah 100% semua ya. Kecuali yang non earmark kemarin mengalami hambatan ya karena adanya keputusan di tanggal 18 September itu. Nah, kemudian selain penyaluran, saya juga ingin menyampaikan mengenai BNBA. Ya, bentar. BNBA ini kita cek lagi ke Excel ya. Nah, Kang Opan mencoba untuk membuka-buka kiriman teman-teman yang BNBA ini. Untuk Aceh ya, Aceh kirimannya berbasis kabupaten, belum digabungkan dengan satu provinsi ya. Kemudian Sumut belum ada kiriman sama sekali. Maaf, di layar sudah terlihat Excel? Ya, Sudah, Bu. sudah ya. Ya, Bu. Nah, nanti teman-teman tolong bandingkan kembali ya jumlah ini dengan yang di pembayaran BLT. Pembayaran BLT ya. Coba atau kita hmm. Nah, ini contoh Sumatera Barat ya. Sumatera Barat secara NIK ada 32.340 kakak, 32.340. Tetapi secara nama 32.342. Nanti dicek sebetulnya ada berapa sih jumlah kakak ini kalau di catatan saya ada 32.344. Tapi hampir semua pasti berbeda ya. Tapi selisih dikit nih, sumber selisih dikit ya. Sumber 32.344, di sini 32.342. Kalau Riau 42.857 dari nama kakak. Ini dari NIK. Nah, ini banyak yang beda-beda begini ya, teman-teman. Tolong nanti di cek kembali ya. Nah, padahal contohnya di Riau ini ada 43.410 katanya menurut Perkades. Jambi ya, Jambi di sini menurut keterangan dari Kang Opan NIK tidak lengkap ya. Saya di sini ada Kang Opan udah masuk belum? Belum ya. Jadi mungkin ada NIK yang hanya depannya saja gitu ya, tidak lengkap 16 digit. Sumsel nih, Sumsel ini hanya kabupaten, ini katanya Muara Enim, Lahat, Muba, Musi, Rawas Utara tidak mengisi. Bengkulu ya, Bengkulu ada 23.689. Ini beda sedikit dengan kakaknya ya. Kalau Bengkulu 23.657 ya. Kalau di pembayarannya harusnya disandingkan ya. Saya kopikan dulu yang dekadenya ya. Saya kopi di sini aja ya. Nah, ini ya yang dari Perkades
yang dari laporan pembayaran BLT. Kalau kita mau lihat ini selisihnya, selisihnya dari maaf Aceh ini belum ada ya. Taruhlah dari jumlah KPM-nya berdasarkan kakak saja gitu ya, bukan berdasarkan NIK. Hmm. Ini ya. Jadi rata-rata negatif ya, rata-rata minus antara jumlah BNBA dengan ini. Sumatera Barat hanya 2 kecil ya, kemudian Riau ada masih selisih 553, Jambi 100, kemudian Sumsel ini masih 26.000 lagi ya kurangnya. Kemudian Bengkulu selisih 38, Lampung masih kurang 18.000, Babel selisihnya 8, Kepri sama nih ya, Kepri. Wah, tepuk tangan dulu buat Kepri. Nanti kata provinsi lain Kepri-nya sedih. Tapi Kepri ya, terima kasih sudah menyajikan datanya dengan valid ya. Kepri kalau saya lihat itu Putus-putus, Bu. datanya bersih ya, lumayan bersih. Jawa Barat. Nah, ini Jawa Barat itu kemarin apa ya? Kirimnya per kabupaten sama dengan Aceh. Jadi mungkin ini yang bisa diambil hanya satu, Kang Oban masukin satu aja jadi masih jauh ya. Padahal Jawa Barat itu banyak ada 165.000. Kemudian Jawa Tengah. Jawa Tengah lumayan sisanya masih 3.000-an. Terima kasih ya Jawa Tengah juga datanya cukup besar tapi sudah berhasil mengumpulkan 123.000. Jogja ya Jogja berlebih 10.000. Nah, mana yang benar ini? Yang di pembayaran apa yang di sini BNBA? Kemudian Jawa Timur ya. Jawa Timur masih kurang 64.000. Bali, Banten, ini Banten kosong ya, belum ngirim sama sekali. Saya tunggu-tunggu ini berapa kali nggak ada Banten ya. Bali juga bersih nih, Bali juga terima kasih. Selalu bersih ya Bali. Kemudian NTB, NTB ini masih kurang ya, kurang 8.000. Ini ada keterangan NTB tidak ada nama ID provinsi sampai desa. Ya, keterangannya. Kemudian NTT, NTT juga masih kurang banyak ya. NTT masih 77.000 lagi. Kalbar Izin Mbak, untuk NTB apa kekurangannya? nanti ya. NTB ini yang terdata hanya 12.000 Mas Jori. Padahal datanya di pembayaran BLT itu 20.000. Ya. Masih jauh, masih kurang berarti ya. Dicek lagi. Disesuaikan lagi. Ini nanti makanya kan kita punya form pendataan BNBA yang berupa rekap. Itu kan untuk kontrol kita apakah BNBA-nya sudah sesuai dengan yang ada di Perkades yang kita data tersebut. Ya. Kemudian Kalbar masih kurang 7.000. Kalteng masih kurang 1.500. Maaf 8.000 ya. Kalau Kalsel kurang 1.500, Kaltim kurang 500. Kaltara kurang 390, Sulut masih kurang 20.000 ya, hanya ada 7.000 nih. Coba dicek kembali. Sulteng, Sulteng juga hanya selisih satu ya. Sulteng berlebih kurang satu nih Sulteng. Ya, siap, Bu. Ya, Nanti diperbaiki. oke, Satu. Sulsel, ya. Sulsel masih kurang 8.000, Sultra kurang 4.000. Gorontalo yang tidak ada sama sekali kirimannya, ya. Maluku, Maluku masih kurang 2.700. Sulbar, maaf ini Sulbar ya, yang kurang 2.700. Maluku masih kurang 15.000. Kemudian Maluku Utara
lebih ini ya, Maluku Utara nih lebih. Berarti data di pembayaran BLT-nya mungkin ada yang belum masuk. Ini ya, kalau ada namanya kan sudah pasti harusnya itu dia yang benar ya, harusnya. Papua masih kurang. Ini keterangannya belum ada. Oh, maksudnya mungkin masih belum lengkap ya. Papua Barat juga baru 2 kabupaten, datanya masih dipisah per kabupaten. Nah, Papua Barat ya. Masih Papua Barat di sini kenapa strip? Karena kemarin data pembayarannya tidak ada sama sekali. Tapi baru kirim kemarin ya, belum kita rekap. Papua Selatan ya. Papua Selatan ini lebih ya, masih lebih. Papua Tengah juga lebih nih. Kenapa nih lebih berarti di pembayaran BLT-nya ini saya kira yang belum lengkap. Papua Pegunungan juga lebihnya banyak sekali ini. Apa benar ini ya ada 50.000 orang ya Papua Pegunungan. Nah, kalau misalnya 50.000 orang ya di sini di pembayaran BLT-nya nanti diperbaiki. Kemudian Papua Barat Daya masih kurang ya, kurang 17.000. Jadi itu hasil yang kami dapatkan ya dari laporan teman-teman. Mohon bisa dicermati kembali agar bisa diperbaiki lebih lanjut. Saya kira bentar. Udah. Dari saya cukup sekian ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ihsan ya. Pak Nani silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni yang sudah memberikan arahan dan juga memberikan evaluasi buat kita semuanya, khususnya untuk provinsi-provinsi yang masih belum lengkap datanya dan masih juga banyak yang anomali ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah arahan dari Pak Iksan Hajar selaku Korbit P3 SDGs 2025. Monggo silahkan Pak Iksan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Pak Koras masih ada ini ya. Bu Erni selaku Korbit P3 SDGs. Nah, rakor kali ini bermula kami diminta untuk menandatangani berita acara. Berita acara penyaluran DD tahun 2025. Nah, kami ada Mas Rizka ya kemarin minta, kami bertiga, ada Mbak Nani, ada Bu Erni, karena mungkin Bu Nani bisa disampaikan juga yang provinsi tadi itu, per provinsi rekapnya itu. Ya. Dari rekap provinsi itu ternyata realisasinya lebih dari 100%. Ya. Jadi total penyaluran DD tahun 25 itu 90%, sekian. Ya. Nah, kemudian karena yang dokumen yang harus ditandatangani adalah berbasis provinsi, maka kemarin kami cek Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan segala macam. Nah, ada 5 provinsi kemarin, ya, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, kalau nggak salah ya. Nah, ini lebih dari ya, yang emak ya, yang emak ya. Nah, yang emak ya, itu kan ada yang merah itu, ya, Bangka Belitung, ya, 100%. Kemudian Lampung juga nggak salah ini ya. Ya, ini agak dibesarkan dikit, Mbak. Agak dibesarkan dikit. Ya, bisa ini ya. Ya, ini ya. Nah, ini. Nah, ini secara total 90%. Ya. Secara total 90%. Nah, sehingga kemarin kan harus ada penjelasan ini. Nah, yang jelas mesti salah. Ya, karena lebih dari 100%. Ini adalah 113 Sumatera Selatan. Ya. Nah, ini kemarin kami minta diskusi dengan Bu Erni dan Bu Nani. Kira-kira kenapa ini sama Mas Rizka ya? Alasannya apa? Ya, ini itu ya, ada beberapa kabupaten nanti mungkin bisa diperbaiki. Nah, kita kesulitan untuk memberikan semacam alasan, ya, semacam alasan.
Nah, tetapi kalau realisasinya lebih dari 100% tentunya ya salah. Jadi alasannya salah, harus perbaikan itu kan. Nah, makanya kemarin kami diskusi, nah udah kalau gitu kita mengadakan Zoom saja, gitu kan. Nah, supaya teman-teman bisa tahu kesalahannya, kemudian bisa segera mengumpan balikkan ya karena data ini akan diperlukan. Mas Rizka tadi juga belum menyampaikan secara detail. Hari Senin Mas Rizka ya. Mas Rizka masih ya ada di sekretariat tadi ya. Nah, itu hari Senin. Nah, makanya hari ini kita melakukan evaluasi apa konsolidasi data. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti mungkin Bu Eri bisa menyampaikan di grup nanti ringkasan Bu Eri ya, supaya tahu nanti provinsi mana yang apa, yang kurang, gitu, yang mau lebih dari rencana, gitu, anomali. Kemudian nanti kabupaten mana. Nah, kalau di provinsi kan nanti ngomongnya kan kabupaten mana yang realisasinya lebih besar dari rencana untuk penyaluran DD tahun 25 di EMAG ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan provinsi yang realisasinya lebih rendah daripada rencana, tetapi breakdown kabupatennya anomali. Nah, itu jadi tidak hanya sekedar apa namanya provinsi yang tadi kita sampaikan ya, kemarin ada 5 kalau nggak salah ya. Nah, ini segera diperbaiki karena hari Senin mau dikirim oleh Mas Rizka, ya, Sekretariat USDM. Nah, makanya hari ini kita melakukan Zoom. Saya kira itu mungkin penjelasannya ya. Ya, karena kami kapasitas saya sebagai apa Korbit yang kebetulan yang kita bicarakan adalah penyaluran tahun 2025. Nah, jadi nanti ada informasinya, ada apa keterangan-keterangannya ya. Nah, tadi sudah didetailkan oleh Bu Erni karena KPM-nya ada tapi perkadasnya nggak ada segala macam itu ya mungkin ini akan mempengaruhi ke situ. Saya kira itu. Terima kasih Bu Erni, mungkin kita bisa nanti ada diskusi supaya lebih enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iksan yang sudah memberikan arahan dan penjelasan juga untuk kita semuanya. Yang selanjutnya adalah mungkin kita akan diskusi ataupun ada hal-hal yang memang mau disampaikan oleh teman-teman terkait dengan data penyaluran yang khususnya untuk provinsi yang banyak anomalinya ini ya, ataupun masih belum lengkap datanya. Silakan untuk disampaikan klarifikasinya jika ada klarifikasi ataupun yang lain. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak Mendoko. Terima kasih Bu Nani. Terkait salur DD tadi SDGs ya. disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa Kepri untuk ERMAK itu prosentasenya tidak 100% atau 99,8%. Ini sebenarnya di laporan yang saya kirim per tanggal 29 Desember itu ada catatan di mana di situ ada identifikasi juga desa-desa yang tidak salur. Kenapa tidak 100% untuk non-ERMAK, untuk ERMAK, baik tahap 1 dan 2? Karena ada satu desa di Kabupaten Karimun, Desa Prayun, Kecamatan Pundur Utara itu memang tidak salur untuk tahap 2 ERMAS-nya karena ada dipikul oleh oknum kepala desa dan itu sudah ada di catatannya. Demikian juga untuk yang lainnya itu kita di data final itu sudah kita lakukan identifikasi desa yang tidak salur untuk ERMAS ataupun desa yang tidak salur ERMAS. Saya pisahkan sheet-nya tersendiri. Mungkin itu aja klarifikasi saya, Pak Ihsan, Bu Nani, terima kasih. Terima kasih Pak Mendoko. Selanjutnya Pak siapa? Anas,
Pak Anas ya, silahkan Pak Ya, Anas. BNBA 40.815 yang saya kirim per tanggal 29 September 2025. Tapi di sana ada kelebihan satu saya lihat tadi. 2025. Ya, nanti kita cek kembali ya, Mas Anas Oh ya. iya, kalau misalnya ini nanti saya kirimkan lagi Bu yang ininya 29 Septembernya. Sudah ada datanya, Pak, Mas Anas. Oh iya, oke Bu. Makasih banyak Bu. Ya. Oke. Pak Mindoko, ya terima kasih sudah ada datanya Pak Min ya. Jadi maksudnya Pak Ihsan itu tadi terutama yang lebih ya, yang di atas 100% itu tolong dicek kembali. Kalaupun yang Baik. kurang dari 100%, kalau kurangnya jauh sekali gitu kan, apa demikian data yang sebenarnya kan? Karena apa ya, misalnya yang 70% itu kan terlalu jauh ya. Tadi itu ada yang masih 70%, masih 80%, itu ada yang bahkan masih 65%. Nah, itu artinya laporannya belum ada. Kalau menurut saya pasti belum lengkap atau mungkin datanya salah. Tapi kalau yang 99 sekian ya kita nanti akan lihat kembali, dan ini pun juga nanti tolong ya dikirimkan ulang bagi yang belum ada keterangannya itu ditambahkan keterangan-keterangan kenapa tidak salur. Ya, kalau Kepri sudah kirim ya keterangannya, tadi juga Maluku sudah menyampaikan sudah ada keterangan kenapa tidak salurnya. Beberapa provinsi lain juga sudah ada yang mengirimkan, tapi bagi yang belum, agar bisa memberikan keterangannya dan sekaligus memperbaiki data-datanya ya. Teman-teman ini datanya ya. Jadi yang apa namanya datanya yang lebih tadi ya. eh ya ini belum diupdate ya yang kemarin ya. Nanti silakan nanti diupdate. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, kemudian Sulawesi Utara. Nah ini yang secara provinsi realisasinya lebih besar dari rencana IMAK-nya ya. Ini nanti yang perlu diperbaiki ya. Nah, kemudian nanti juga tidak tertutup kemungkinan apa namanya provinsi yang sudah benar secara provinsi, tetapi barangkali di kabupaten itu juga belum benar ya. Tapi yang jelas dari kelima provinsi ini 6 ya. Ya, jadi sekali lagi Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi. Nah, ini kemarin yang kita diskusikan. Ya, ini yang kita diskusikan kemarin dengan Bu Erni dan Mas Rizka ya. Nah, nanti mungkin sudah diupdate oleh Bu Erni, tapi ini adalah hasil konfirmasi kami kemarin dengan Mas Rizka BPSDM. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih. Ya, makasih Pak Isan. Jadi kebetulan kan data yang dipegang oleh BPSDM itu yang akhir Desember. Karena waktu itu diminta untuk laporan akhir ya teman-teman semuanya. Tapi kan seiring berjalannya waktu bulan Januari, teman-teman banyak yang sudah mengirimkan ulang. Ada yang sudah diupdate kembali ya, contohnya Bengkulu sudah tidak melebihi. Kemudian apa? Jambi, kalau Jambi masih lebih lebih 0,05% ya. Tapi kalau Sumsel tetap ya nggak berubah, itu masih lebih dari 100%. Tolong ya Sumsel yang paling apa ya, yang paling besar gitu selisihnya. Ya, Sumsel, kemudian di sini apa? Kalsel juga masih lebih ya, masih lebih dari 100%. Kalau Sulut sudah tidak lebih dari 100% lagi, sudah Sulut diperbaiki. fix ya, Mbak Ya, Erni. Sulut sudah ya, saya sudah rekap yang kiriman terakhir dari Pak Dev ya. Oh, Kalau iya. Pak, Kalbar aman Bu Erni udah kirim Ya, terakhir. ya, saya share lagi deh ya sebentar. Tapi ini juga karena kan tanpa validasi yang tadi lagi ya, yang tadi saya perhatikan itu kan masalah pagu-pagu BLT, teman-teman ada yang KPM-nya kosong, jadi pagu BLT-nya kecil atau nol. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya persentasenya besar gitu. Nah, kalau di data kami ini yang kita coba apa filter ya. Nah, lebih dari satu ya.
ini Sumbar mungkin lebihnya sedikit ya, hanya berapa ratus rupiah. Jadi tetap keluar, ya mungkin biasanya masalah di penyaluran, ini nggak masalah. Jambi juga lebihnya lebih sedikit, 0,05. Nah ini Sumsel yang cukup besar ya, antara dari pagu irmaknya ini 1 triliun 159 juta dan seterusnya, di sininya 1 triliun 314 jutaan. Lampung masih lebih, kemudian Jawa Barat juga masih lebih, Banten, Kalsel, Kaltara mungkin lebihnya sedikit ya, karena 0,00-nya kelihat 209 868 99, cuma beda 100 rupiah di Kaltara, nggak masalah. Dan Papua Barat ya, Papua Barat juga selisih di 0,02%. Ini di 355.259, 355, 335, agak ini agak jauh. Papua Barat masih lebihnya banyak ya, masih puluhan juta. Jadi ini sih kalau yang lebih dari 100%, apa ya, bisa diperbaiki ya. Ini 9 provinsi. Sedangkan yang ini juga yang sangat minim nih ya, yang persennya minim, di bawah 90%, ada Sumut, Jatim, Kalteng, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Intinya tolong nanti diperbaiki ya teman-teman, termasuk pagunya. Saya sekali lagi ingin mengingatkan, pagu irmaknya tolong diisi ya, hasil perekaman di lapangan tolong diisi ya. Karena ini juga peran TPP ini sering ditanya, itu TPP itu ngapain aja katanya. Kalau ini kan data angka-angka salur aja gampang, tinggal ambil istilahnya ya, tinggal download misalnya. Tapi kan kalau perekaman itu juga lumayan jelimet ya datanya, itu butuh koordinasi TPP untuk mendapatkan data tersebut. Gitu teman-teman, ini kita ini setiap hari sering ditanya apa sih peran TPP ini, dibutuhkan apa enggak, sering seperti itu gitu ya. Jadi tolong bisa apa, kita bekerja lebih baik kembali, ditingkatkan Iya. kinerjanya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erni. Yang selanjutnya Pak Amiruddin dari Jambi, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terkait kelebihan di Provinsi Jambi 5% itu, Bu. Sebenarnya data yang kami kirim di POM itu sudah mengacu kepada data OMSPAM. Jadi kami bukan data dari pendamping sesungguhnya itu. Kami peroleh data dari OMSPAM yang di provinsi, kebetulan kami kenal. Nah, saya juga apa ya, ada kalau dilihat per kabupaten, ada 3 kabupaten ini memang realisasinya itu di atas 100%. Nah, jadi ada di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, dan apa namanya Kabupaten apa lagi satu tuh, Muaro Jambi. Jadi saya bingung juga itu kok bisa terjadi demikian. Malah di satu kabupaten itu ada yang 271%. Nah, di desa Jambi Tulo. Karena alasannya itu dia ini cuma menganggarkan BLT sama ketahanan pangan. Sementara stunting, proiklim, putus unggulan desa, pemetaan teknologi dan sepak padat karya tuna itu tidak dianggarkan. Cuman ada dua kegiatan saja dianggarkan. Maka kecil anggaran irmaknya. Nah, itu bagaimana tuh Pak kira-kira? Kejadiannya seperti itu, Ya, Bu. ya kalau memang kontennya dari sananya seperti itu ya, kita kan tidak berwenang ya. Yang penting kan sudah salur, berarti dari Kemenkeu-nya tinggal berikan keterangan saja. Memang Oh, dari siap. sananya. Atau Ya. apakah dari teman-teman pernah menanyakan ke pihak ininya, KPPN-nya, kenapa bisa salur sekian gitu? Atau ke Nah, desa terkait?
Jadi kalau usulan penyaluran permintaan dari KPM itu kan umumnya itu kan di perpal di level kabupaten, Bu. Ya, Jadi kalau kita tanya di provinsi kan usulan dari kabupaten itu kan dinas, ya. mereka tuh pada umumnya apa yang diajukan itu yang Disampaikan kabupaten. di kabupaten itu yang disalurkan. Hmm. Tapi kalau memang kita mohon minta keterangan dari kabupaten nanti kita akan minta juga Bu mengapa demikian. Ya, ya ini aja Pak, nanti dicek ya. Apa alasannya? Mungkin ada perubahan perekaman, bisa jadi kan? Perekaman dari Ya, Pagu Irmak sehingga yang disalurkan itu bisa melebihi. Karena tidak mungkin sih kalau secara sistem kan di Omspannya juga pasti kalau salur yang Irmak itu tahap 1 pasti 60% kan? Tahap 2 iya. pasti 40% Kenyataannya dan di Ibu, total kan sesuai. kenyataannya ini Bu yang saya sampaikan itu kan kita kan bicara di atas kertas. Di lapangan Hmm, kenyataannya memang ada Bu. Nah, ini ya, ada per desa nih kita Bu. Ada 10 desa itu memang ya, tidak sampai anggarannya itu yang ya. diajukan. Ada yang berlebih Melebihi ya. Hmm. 162%, ada yang lebih 60%. Nah, saya heran juga kok bisa lolos di KPPN kabupaten. Saya jadi bingung Ya, juga seperti itu kan. ya. Ya, Ya itu Pak, mungkin nanti bisa disampaikan ke DPMD Kabupaten ya Pak. ya, Nah, ya Pak. Iya Bu. kalau kalau perkiraan saya sih mungkin itu ada perubahan perubahan irmak itu ya, pagu irmak kelihatannya itu. Ya. Perubahan pagu irmak sehingga dia salurnya bisa melebihi itu. Makasih Pak Mm-mm. Amir. Iya Ya. Bu. Baik, terima kasih Pak Amir. Yang selanjutnya mungkin dari teman-teman provinsi lain atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Prof. Sulut, Silahkan, Mbak. Sulut. silahkan dari Sulut, Ya, Pak Jeffrey. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Penggutika, warahmatullahi. ya Ini dah. Penggutika. Ya, jamin. Nani, Pak Iksan, Pak Kornes mungkin dia masih bergabung. Saya cuma mau klarifikasi berkaitan dengan data BNBA, laporan BNBA. Jadi yang saya cermati, kayaknya yang dipakai itu data itu yang dikirim pertama itu. Yang saya kirim pertama, 2 Oktober 2025. Padahal itu saya sudah konsisten kirim. Nah, sebagai contoh di bulan Januari tanggal 15, tanggal 23, dan barusan juga saya kirim. Nah, mungkin apa saya tidak tahu apakah mungkin tidak belum belum sempat di-download datanya itu sehingga selisihnya banyak itu 20.000 saya lihat yang Ya Pak Dep ya. Masih nah mungkin belum ini ya, belum update ya dari iya tim. saya sudah kirim tapi mungkin belum belum bisa belum di-download mungkin buat Terakhir kapan Pak Dep kirim? eh barusan ada saya kirim yang tadi baru tanggal 23 juga saya kirim, tanggal 15 Januari juga saya kirim, ada beberapa yang saya kirim itu mungkin Oke. belum di-download yang di Hmm. email BLTD 2021. Ya, sebentar saya cek ya. Oh ya, oke, siap. Verifikasi saja. Tadi saya kirim baru kalau nggak salah 23 Januari, 15 Januari kalau nggak salah. Sebenarnya mau kirim 16 tapi 16 kan hari libur itu. Jadi saya kirim sebelumnya. Oke, Pak Jeffrey lagi dicek dulu ya Oh ya, di siap. emailnya. Mudah-mudahan kami yang salah nanti kita cek kembali. Eh, yang selanjutnya silahkan, Sultra, Bu Nani. Sultra, silahkan Pak Darmawan Syah. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kornas dan TAPM Pusat yang saya hormati. Eh, Terkait data-data ini, Bu, kami mohon
kirimkan kembali data-data terakhir yang dikirim oleh PIC yang lalu, Bu, untuk kami lakukan updating data. Termasuk bagaimana cara ngirimnya, lewat mana, ya. Dan mungkin ada grup WA terkait PIC ini, tolong kami dimasukkan. Itu aja, Bu Nani. Makasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Darmawan Syah. Nanti kita akan share ya, Mbak ya, data terakhir yang dikirim oleh BSI Ya, kemarin. Pak Angga Ya, siap. sekarang berapa orang di provinsi? Dua Bu Dua, Korbit. jadi PIC ininya siapa penyalurannya? Penyaluran DD dengan BLT-nya Saya siapa? Oh ya, saya berarti sendiri, nanti Bu dimasukkan ke grup Erni. ya. Oh, Siap-siap, Bu Erni. siap. Oke, makasih. Lampung, Bu. Silakan Pak Hatta, Pak Baik. Haji. Aduh. Aduh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Pak Kornas, teman-teman TAPM. eh saya cuman ada beberapa tadi ada 0,9 ya, ada kelebihan salur di Ermak. Itu tadi saya sudah cross check juga, memang ada beberapa perubahan di tagging ya, di prioritas itu, pagu di prioritas itu banyak juga karena memang di teman-teman kabupaten seketika ngecek langsung di Omspan itu memang ada perubahan-perubahan jumlah jumlah pagu yang ada di apa namanya di Ermaknya. Terus yang kedua, eh izin Bu Korbit, itu terkait dengan BNBA tadi Lampung itu kalau nggak salah lihat itu 27.729 tidak sinkron dengan apa NIK ya, ininya dengan Perkades itu 27.795. Jadi selisihnya itu ada 66 kalau nggak salah, itu ininya apa namanya jumlah selisihnya nggak nyampe 18.000 kalau nggak salah. Itu tadi 18 ribuan, kaget juga saya ininya antara BNBA dengan jumlah PKDS itu. Nah, jadi kalau penghitungan terakhir kalau nggak salah itu cuma kurang 66. Itu memang penyebabnya penerima BLT kita itu banyak juga berubah karena apa ya, ganti penerima ininya dari PKH. Jadi tadinya dia pakai dapat dari BLT, pindah dari apa namanya penerima yang lain seperti PKH dan yang lain-lainnya, sehingga dia tidak dapat lagi BLT. Nah, itu yang mereka belum teman-teman update. Itu pertama. Terus yang kedua, karena ada apa namanya pengurangan, kadang-kadang juga memang ada ini juga apa namanya eh selisih belum dilaporkan. Itu saja dulu Bu Korbit, Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Hatta. Silakan Mbak Er. Oh ya, Izin Bu, sama-sama. Pak Dev tadi yang sudah saya download kiriman terakhir. Tadi masih ada 24.157 Pak Dev ya, masih kurang 3.800. Silakan mana yang betul dicek, kalau memang di pembayaran BLT berarti perbaiki di laporan pembayarannya. Siap. Kemudian yang Pak Hatta itu selisihnya tadi 18.000. Kirimannya terakhir sebentar. Pak Hatta terakhir kirim kapan Pak Hatta BNBA-nya? Di tanggal 30 Bu, 30 pas habis rakor itu. 30 Januari kemarin. Oh, udah kirim lagi ya terakhir Ya, ya. ya. Oh, oke. Ini karena di sini kiriman terakhirnya Oktober. Oke. Oh, ya. Kita cek lagi ya Pak Hatta Ya, ya. Pak, ya. BNBA-nya nanti kita konfirmasi lagi. Oh ya, ini ya BNBA tanggal 18 Desember ya Pak Hatta ya. Update lagi Ini itu tinggal oh ya. 30 Desemberan ada
saya update lagi itu. Januari juga ya? Oh ini Januari, Iya, Januari 8 Januari ya. Iya. Oke, ya. Ya Pak, ya nanti karena ini kan kemarin kita sudah apa kirimkan ke Pusdatin, jadi yang tanggal-tanggal itu yang kita lihat ya. Tapi Tadi memang tadi yang teman-teman ini Bu, yang banyak tadi yang mengupdate diselect, kembali ya. yang select tadi Bu, 27.729 Ah, dengan iya, 27.795 itu Bu yang iya. ah, Besarnya banyak ya. ya, makasih Bu. Oh ya, nanti kita perbaiki kembali dengan kiriman terakhir ya, Pak Hatta ya. Ini kita mendata di kiriman yang Oktober karena waktu itu dikirim ke Pusdatin ya untuk kepentingan KSP. Jadi belum diupdate kembali ini rupanya di drive. Terima kasih Pak Hatta. Kita itu nanti kita perbaiki ya. Nanti kita umpan umpan balik lagi jika masih kurang ya. Oke, terima Iya. kasih Pak Hatta. Yang selanjutnya Pak Zohri. Pak Zohri silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kornas, Korbit, dan sahabat-sahabat Manas, dan Forprov maupun PIC. Izin Bu, mungkin nanti kami akan perbaiki dalam hal Perkades ya. Tadi saya melengkapi dengan Pak Hatta, itu terkadang di tengah jalan itu contoh begini. Di Perkadesnya itu BLT-nya yang sudah ditetapkan itu misalnya 50. Tiba-tiba waktu penyaluran itu ada sudah mendapatkan PKH atau bantuan lainnya sehingga contoh misalnya menjadi 40 orang. Nah, yang 10 orang ini terkadang tidak dirubah lagi seperti itu. Itu tidak disalurkan. Nah, mungkin izin kami untuk memperbaiki kembali terkait dengan yang ada di BNBA maupun yang ada di BLT maupun penyaluran dana desa. Mungkin terkait dengan yang ada di Perkades di penyaluran itu bagaimana? Mungkin apakah kita mengikuti sesuai dengan penyalurannya yang ada pada BLT-nya ataukah Perkades? Nah, karena begini, informasi yang dari bawah itu sudah biarin sudah 50, yang penting kita tidak salurkan misalnya 10 gitu kan. Nah, terkadang pemerintah desa itu mohon maaf dalam tanda kutip itu untuk melakukan musdessus terkait dengan perubahan itu terkadang abai terhadap hal itu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ya. Mas Jori ya nanti ditunggu perbaikannya ya. Kemudian yang kedua untuk yang masalah yang di data itu sesuai dengan Perkades dan sesuai yang sudah direkam. Karena kan itu yang akan menentukan jumlah pagu BLT-nya ya. Jadi mestinya kan apa yang direkam itu sesuai dengan Perkades. Tapi tadi memang kata Mas Jori kan kondisi di lapangan seringkali Perkadesnya tidak diupdate kembali ya. Itu juga rawan terhadap pemeriksaan BPKP nantinya kalau tidak sesuai. Jadi tolong bisa diingatkan kalau memang yang fix di perekaman itu sekian ya dipastikan Perkades juga harus sesuai gitu. Mungkin kan Oke, kadang siap. ada perbaikan-perbaikan ya. Tapi ya itulah kadang dibiarkan saja jadinya perbaikan ternyata datanya yang digunakan adalah yang yang lama gitu Real. maksudnya disimpan lama padahal udah diupdate kan. Iya ya. Itu logikanya kan kalau sudah sesuai di perekaman nanti anggaran BLT-nya juga sesuai. Dari anggaran BLT sesuai tentu yang dibagikan juga sesuai kan, kecuali ada yang terkendala dalam hal pembagian. Tapi saya kira biasanya kalau misalnya ternyata penerimanya itu ada yang meninggal ataupun sesuatu hal pasti akan diganti dengan yang lainnya. Yang penting terbayarkan semuanya ya. Nah, ini juga nanti di pembayaran BLT ini sangat banyak gitu ya desa-desa yang belum terlaporkan. Padahal harusnya di bulan Desember kemarin sudah final semuanya 100%.
Gitu ya Mas Siap, Johri ya. siap, siap. Terima Siap, kasih. siap. Terima kasih, Mbak. Saya menambahkan yang Pak Hatta ya, Pak Hatta kiriman tadi terakhir di saya tanggal 8 Januari ya Pak Hatta ya. Ya, siap Bu, siap, siap. Ini saya share, coba saya share punya. Nah ini ya, ini jumlahnya. Nah ini kolom yang kiri ini adalah ID kabupaten. Betul. Ini nama NIK, yang ini, yang C ini adalah nama. Nah, sesuai di sini ya, sesuai dengan tabel ini. Yang di Pak Hatta ada NIK kolom yang ini, kolom ke-10, nama kepala keluarga kolom 11. Nah, dilihat ya, di sini jumlahnya memang sudah ada 56.436. Kalau di NIK, kalau di nama 56.533. Kalau melihat checklist tadi, jumlahnya 46.000 nih per kadesnya Pak Hatta di pembayaran. Jadi malah over ya. Malah Siap, siap, siap. kelebihannya Nanti diperbaikin Bu. banyak. Nah, tolong dicek lagi ya. Siap, siap. Cek kembali jumlahnya apakah benar ini ya. Dan ini lihat nih, teman-teman banyak nih yang membuat ID kabupatennya ditarik terus ya. Sampai akhirnya kayak gini nih. 18, 17, 18, 18. Saya kira nggak ada kan ini ID-ID ini kan? Iya, iya, iya. Siap Bu, nanti diperbaikin Bu. Ya, ini teman-teman banyak nih yang kasus-kasusnya seperti ini. Eh, dari ID-ID-nya ya udah dibiarin. Coba ini ya, di pivot ini biar lebih mudah kelihatan ID-ID yang dia biasanya kan hasil apa namanya ditarik gitu ya. Kodenya ditarik akhirnya nambah. Siap, siap. Tolong diperhatikan kembali. Ini malah berlebih nih Pak Hatta ya. Nah, bisa jadi ini ada yang ke copy ulang atau apa yang Pak Hatta. Kok bisa lebihnya sampai 10.000 ini? Oke. Saya beri contoh yang Sulbar. Nah, ini ya. Eh, ini buat ke depan saja ya, kita nanti buat ke depan kalau memang masih manual. Maunya sih mudah-mudahan sih mau FDD sudah jadi ya. Ini kan disatukan ya. Form pendataannya ini melihat dari data ininya BNBA-nya nih ya. Data BNBA-nya Sulbar seperti ini terus direkap ke ini yang rekap lapor ini loh. Kita kan punya form ini kan, form pendataan. Untuk menunjukkan jumlahnya masing-masing. Nah, cuma ini juga ternyata karena yang dihitung itu adalah nama-nama ini ya. Nah, pas saya cek dengan Pipet juga ini nariknya nih, sama nih. Ini juga narik sampai, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Nah, ini kode kabupatennya. Tuh, sampai berapa nih? Kan gara-gara ketarik ini. Tuh. Kayak gini nih, teman-teman tolong ya diperhatikan. Tapi ini sudah bagus dia ngelink. Memang linknya mengambil jumlah dari basis yang data BNBA berdasarkan Perdes ini. Ya. Silahkan Mbak Ida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Kornas dan Bapak Ibu Korprov serta teman-teman PAIC Provinsi yang saya banggakan. Untuk DIY terkait dengan data BNBA, setelah saya cermati itu update data terakhir saya, tapi ini belum saya kirim ya Mbak Nani ya. Itu adalah yang di BLTDD, yang di BNBA, itu sebesar 10.064 KPM. Hasil dari validasi saya ini masih akan saya turunkan kembali karena setelah saya cermati dan kembali saya validasi data yang benar untuk BLTDD KPM-nya sebesar 9.998 KPM. Jadi masih ada selisih di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, karena memang kemarin masih ada data yang miss dan data pengganti atau data ada KPM yang meninggal atau sudah mendapat bantuan lain itu
KPM penggantinya ditambahkan tanpa menghapus KPM yang lama. Sehingga nanti kami akan coba untuk share kembali dan divalidasi teman-teman untuk mendapatkan data yang lebih valid kembali. Jadi nanti insya Allah perbaikannya akan segera kami laporkan. Begitu Bu Nani, Mbak Erni, terima kasih. Sama-sama Mbak. Pak Medi, silahkan. Ya, Silahkan Pak Medi. selamat Ya. sore Bapak Ibu Kornas dan teman-teman. Halo, ya. Mengenai penyaluran dana desa tadi Bu, katanya ada lebih dari 100% ya. Jadi saya nanti minta tolong Bu Nani atau Bu Erni kirimkan data terakhir yang dikirimkan oleh Pak Jaman, ya. Karena saat ini saya menjadi PIC-nya tahun 2006, biar untuk itu akan saya cek kembali Bu, yang kelebihan-kelebihan baik itu pagunya dan penyalurannya Bu, yang sampai lebih dari 100%. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Medi. Nanti segera dicek kembali ya, diidentifikasi kembali data-data yang memang persentasenya melebihi pagu khususnya untuk Irma. Yang selanjutnya, Soalnya saya dapat silakan. Saya pengen mendengar dari wilayah timur nih. Mungkin wilayah timur ada yang anomali nggak, Pak? Yang kurang mungkin, yang minim, yang khusus penyaluran. Papua Pegunungan, Pak Ibu Niko, izin. Pak Papua Niko, Pegunungan, ya. sama Pak Santo silahkan. Ya, ya Ibu izin. Ibu Erni izin, tampilkan dulu Papua Pegunungan yang tadi. Saya tidak Niko. punya data jadi. Sudah kelihatan Pak Niko? Ini, nah Belum ini kelihatan yang Bu, kecilnya belum di kelihatan tahap Bu. 2 nih, yang terlalu kecil ini. Tahap 2-nya 4%. Ya, ya Ibu Irmak ini ya. izin. Jadi ya untuk informasi saja Bu, bahwa yang pertama kami untuk tahun ini pergantian PIC itu. Jadi data baru kami terima tadi siang, sehingga kami belum cross check terkait dengan tadi yang kekurangannya itu hampir selisihnya itu berapa ya? 22. Halo Ibu, Masih kelihatan Pak? 22. Yang Tidak kelihatan Bu. yang BNBA. Ini yang kalau untuk yang pembayaran apa? Yang penyaluran DD Saya bicara yang BLT Bu. ya. Oh, BNBA BLT ya. Saya bicara yang BLT Bu, BLT. Oke. Yang ini ya. Papua ini. Yang ini. Papua Pegunungan. Udah kelihatan Pak Niko? Belum kelihatan Bu. Oke, sudah Bu, sudah. Ya. Yang ini di input 50 ribuan ya. Sementara di pembayaran BLT-nya 27 ribuan. Ini kemungkinan pembayaran BLT-nya yang belum diinput lengkap ya mungkin Pak Niko ya. Ya, untuk tahap 2 MARC itu kan teman-teman belum melaporkan. Sebagian kabupaten belum melaporkan ke kami, ke PIC-nya, sehingga belum dilaporkan. Begitu. Nah, yang ketiga, saya juga kaget ini apa namanya, KPM-nya sampai 50.000 ini sekian ini. Yang betul yang mana Jadi ini? nanti kami cross check Bu, nanti kami perbaiki, kami akan kirim. Gitu Bu. Oke. Ya Pak Niko, termasuk juga untuk penyaluran tolong ya dicek kembali karena tahap 2 di Irmak itu hanya 4%. Ya, saya coba lihat di basis desanya. Saya share lagi ya. Ya Bu, betul tahap 2 MARC itu masih 4% karena datanya belum dilaporkan. Gitu. Belum dilaporkan ya. Oh, ya dari kabupaten, mungkin dari teman-teman di lapangan belum melaporkan ke kabupaten, sehingga kabupaten belum melaporkan ke kami di provinsi. Gitu Bu. Oke.
Oke. Kalau gitu minta tolong nanti Pak Niko ya, segera dilengkapi Ya, nanti kami data. segera perbaiki dan kami segera kirim, Bu. Oke, makasih Pak Niko. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu Nani, Ibu Erni. Sama-sama. Dari Papua Selatan Ibu Erni. Oke, silakan. Benar. Ya, oke, Ya, silakan. baik. Pak Nah, Samosir ketemu dengan Ibu Siregar. Ya. selamat sore semuanya. Iya, Ibu, ini terkait masalah di penyaluran, Bu. Mau di share ya? Tadi tahap 2 masih 89. Jadi ada satu kabupaten datanya belum masuk, Ibu. Itu dari Kabupaten Mapi. Untuk saat ini kita masih upayakan untuk koordinasi dengan Dinas DPMPK-nya, Ibu. Supaya nanti dikirimkan dan ketika datanya sudah dikirimkan dari sana, nanti kita upload atau kita kirim kembali, Bu, sesuai dengan data on spam-nya begitu. Oke, Pak Sudi, Pak Yanto panggil Pak Samosir. Iya. Ya Pak Samosir ditunggu ya Iya, Bu, datanya ya. ya. Oke, Bu. Kasih. Iya. Ya, makasih konfirmasinya. Ada lagi satu lagi. Mungkin satu lagi Papua sebelum Barat Daya, kita. Bu. Oke, silakan Pak Icat. Ya. Iya, Ibu Erni, untuk Papua Barat Daya, untuk penyalurannya itu memang tidak bisa 100%, karena ada satu kampung di Kabupaten Sorong yang memang earmark tahap 2-nya tidak tersalur, Bu. Jadi nanti saya kasih keterangan, saya kirim ulang datanya, kemudian saya tambah keterangannya, Bu. Oke. Untuk Papua Barat Daya, ada satu kampung tidak salur untuk earmark tahap 2-nya. Jadi tidak bisa 100%, Bu. Oke. Jadi baik, terima kasih Pak Richard ya. Iya. Nanti tolong diisi, ini bukan hanya untuk Papua Barat Daya, tapi semuanya bagi yang desa-desanya ada masalah atau ada kondisi-kondisi tertentu, bisa ini ya, di sini diisi di kolom terakhir sini ya. Baik, Bu. Di basis desa kita tambahkan ya. Nanti tolong semuanya mungkin bisa kirim ulang, terus di sini dituliskan kolom terakhirnya keterangan ya. Keterangan. Nah, di sini keterangan tidak salur atau tidak sesuai. Nah, jadi semua desa yang bermasalah atau ada kendala ataupun ada ketentuan tertentu bisa dituliskan di sini keterangannya ya. Biar kita bisa merekap semuanya. Ini sumut yang masih kosong, terus coba teman-teman nanti dicek ya. Nah, ini jumlah desa tidak menganggarkan. Kalau tidak menganggarkan 0 berarti nggak masalah. Tapi kalau jumlah desa menganggarkannya 0, nah ini berarti yang harus dipertanyakan ya. Tapi ini udah ada isinya semuanya. Saya kira udah ada semua ini kecuali sumut di sini ya. Yang nggak ada isinya. Ini ketapangnya paling tinggi ada di Jabar Jateng ya, wajar ya. Jabar Jateng lokasinya besar, Jatim juga. Ya lumayan lah ini sepertinya logis datanya ya teman-teman. Realisasinya ini kemudian PKTD. Ini PKTD-nya kita lihat. Kayaknya aman-aman aja sih ya. Kemarin nggak ada lagi umpan balik ya, Mbak, dari itu. Belum ada ya. Memang di sini yang pekerjanya yang banyak di Jabar dengan Jateng yang banyak ya. Jumlah pekerja. Nah, ini yang lainnya pekerja udah cukup ya. Ini hanya sekedar memperlihatkan data nasional. Teman-teman semuanya udah nggak bisa input lagi ya.
datanya ya, sudah nggak bisa diinput. Khusus Aceh, Sumut ya, Sumbar masih bisa untuk mengisi data-data. Mungkin kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah satu, mungkin yang harus diingat adalah bagi desa-desa yang karena tadi kondisi-kondisi tertentu yang belum bisa melakukan penyaluran, segera apa namanya disampaikan keterangannya yang jelas dan detail. Tadi Bu Erni juga sudah memberikan contoh ya untuk pengisiannya. Kemudian yang kedua adalah tadi masih banyak juga beberapa desa yang persentasenya melebihi dari 100%, itu juga harus diidentifikasi desa-desa mana yang apa namanya terdapat melebihi pagu misalnya seperti itu. Kemudian lagi yang ketiga, tadi Pak Kornas juga sudah mengingatkan bahwa kita harus melakukan sebelum data itu dilaporkan ke kami, jadi harus ada namanya validasi secara berjenjang ya, biar kami juga di pusat tidak melakukan apa namanya validasi kembali eh, provinsi satu provinsi yang lain seperti itu. Kemudian lagi yang selanjutnya adalah terkait dengan data penyaluran yang tadi disampaikan oleh Mas Rikza dari P3MD BPSDM bahwa data realisasi penyaluran itu adalah untuk 2025, nanti juga di 2026 itu adalah bagian dari indikator kinerja utama dari BPSDM yang memang harus disampaikan kepada Kementerian Desa, sehingga nanti apa namanya berharap untuk para korprov ya, Bapak Ibu korprov, kemudian lagi PSI penyaluran juga untuk saling apa namanya ini cross check ya untuk semua data, bukan hanya penyaluran saja, tapi khususnya untuk para korprov untuk ikut melakukan cek recheck terlebih dahulu agar juga nanti ketika data itu dikirim kepada kami, data itu sudah tidak anomali lagi, walaupun mungkin satu atau dua yang anomali kita akan tetap memberikan umpan balik. Begitu juga teman-teman provinsi tidak segan-segan juga harus memberikan umpan balik kepada kabupaten juga seperti itu terkait dengan data yang diterima oleh teman-teman semuanya. Mungkin dari saya demikian. Oke, pengiriman paling lambat. Oke. Untuk pengiriman laporan penyaluran DD 2025 paling lambat tanggal 10 Februari hari Selasa. Jadi diingat ya teman-teman ya, penyaluran DD paling lambat tanggal 10 Februari hari Selasa, kemudian lagi BNBA hari Kamis tanggal 12 Februari 2025. Dan kebetulan di Zoom ini juga apa namanya bidang PMA, penanganan masalah dan advokasi juga hadir mengawasi kita semuanya ya teman-teman, jika ada desa-desa yang tidak melakukan penyaluran karena ada hal-hal yang memang dengan kondisi-kondisi tertentu yang nantinya mungkin bisa dibantu oleh PMA ya, nanti bidang PMA akan membantu menyelesaikan itu, akan tapi mudah-mudahan tidak apa namanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak terlalu signifikan ya, sehingga teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik di lapangan. Mungkin itu ya Bu Erni ya. Ya Bu, hanya satu aja, saya hanya Oh, mengingatkan silahkan aja. Pak Konas. Ya, saya hanya menegaskan kembali lagi aja bahwa ini teman-teman ya, bahwa secara teoritik seharusnya data ke pusat itu sudah clear ya. Secara teoritik itu karena ada verifikasi jenjang, mulai kabupaten meriksa dikirim provinsi meriksa. Secara teoritik seharusnya di pusat itu sudah clear. Sehingga teman-teman di TAPM pusat itu tugasnya bukan memvalidasi lagi, adalah melakukan analisa. Kalau toh memang ada nggak clear ya paling 1-2 wajar lah. Tapi kalau mayoritas lah itu yang agak meragukan.
Saya sering kali melihat timnya Pak Iksan dulu itu. Tiap hari kerja serius Bu Erni, Pak Iksan, Bu Nani. Tapi begitu kita minta data infrastruktur misalkan, ya nggak valid-valid. Akhirnya kita kerja-kerja kita begitu diminta pimpinan, kita kebingungan berbagai alasan yang kita bikin. Nah untuk itu mari kita mulai. Teman-teman TA Kabupaten harus kerja. Begitu data itu dari kecamatan, dari PLDPD, tolong dikoreksi dulu sebelum dikirim provinsi. Sehingga peran TA Kabupaten kaitannya dengan data, dengan informasi itu bukan hanya peran sebagai tukang pos. Provinsi juga gitu, tolong dicek. Itulah bentuk profesionalisme kita sebagai pendamping itu di sana. Jadi bukan hanya tukang pos dapat data dari PLDPD kirim ke provinsi. Provinsi juga gitu. Seringkali tanpa koreksi, tanpa dicek, kirim ke pusat. Nah kalau begitu ngapain? Kan lebih lama. Nah itulah makanya ada fungsi TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi itu terkait dengan verifikasi dan validasi data. Sehingga nanti di tahun-tahun ini yang pusat itu sudah bicara analisis. Hasil dari analisis itulah nanti di-feedbackkan lagi ke teman-teman provinsi sebagai pembelajaran bareng. Sehingga setiap tahun kita itu sudah kerja-kerja kita semakin berkualitas. Nah, contoh sederhana saja, sampai sekarang sudah di pendampingan desa sudah masuk tahun ke-10 ya, masuk tahun ke-11. Kita belum mampu melakukan analisis kualitas penggunaan dana desa. Yang kita tampilkan hanyalah output ini loh Pak, sekian yang digunakan. Tapi bagaimana kualitas infrastrukturnya? Kita belum mampu. Apakah infrastruktur dana desa itu, penggunaan dana desa sudah memiliki standar teknis? Nah untuk itu kembali lagi pentingnya tolong teman-teman. Teman-teman provinsi tolong terutama cek TA Kabupaten yang hanya tukang pos siapa catat. Itu bentuk evaluasi kinerja kita yang profesional nanti bisa objektif. Begitu juga saya selalu ngomong kepada teman-teman di pusat. Apapun lah, tolong catat semua. Provinsi yang melakukan pengiriman data tanggal berapa dicatat. Makanya kita melakukan evaluasi kinerja nanti based on-nya adalah data semua. Saya kira itu. Terima kasih atas waktu diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kornas yang sudah memberikan arahan kembali kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang didapat di Zoom kali ini menjadikan pembelajaran kita semuanya dan ke depan data kita akan menjadi berkualitas sehingga kita juga mampu menyampaikan ini kepada pimpinan dengan gagah kata Pak Kornas seperti itu. Gitu ya Pak? Ya. Ada yang lain Mbak Erni? Cukup ya Pak Iksan? Cukup, oke. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Dari saya moderator, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita tutup warahmatullahi doa dengan wabarakatuh. hamdalah masing-masing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.